Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel 2M Hidroponik. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit tips tentang cara yang saya gunakan untuk membelah pipa ya teman-teman, supaya hasilnya bisa rapi dan lumayan lurus. Jadi kebetulan di kantor tempat saya bekerja, saat itu sedang ada proyek pembuatan instalasi hidroponik sistem NFT menggunakan pipa belah ya teman-teman, sama persis dengan instalasi yang saya gunakan saat ini. Nah, berhubung yang membantu mengerjakan proyek ini cukup banyak, jadi saya bisa sedikit memvideokan ya teman-teman proses pembelahannya, dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang masih penasaran tentang cara membelah pipanya dengan cepat dan mudah. Dan saya rasa cara ini eh, sangat hemat waktu ya teman-teman, karena saya pernah menggunakan benang untuk patokan membuat garis, nah tapi hasilnya masih tetap kurang lurus ya teman-teman. Apalagi jika teman-teman mengerjakannya ini secara sendirian ya teman-teman. Pasti bakalan sangat merepotkan sekali dan membutuhkan waktu yang sangat banyak. Nah, tapi di video ini saya sedikit berikan tipsnya kepada teman-teman, bagaimana cara cepat membuat garis agar hasilnya bisa lurus dan rapi ya teman-teman. Nah, karena kalau kita memotongnya tidak lurus, nah maka hasilnya bisa dipastikan tidak rapi ya teman-teman. Jadi antar sisi kiri dan kanan itu tidak sama tinggi nantinya. Dan pastinya jadi kurang enak dilihat ya teman-teman. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke intinya ya teman-teman. Dan kalau bisa videonya jangan di skip ya teman-teman, atau jangan dipercepat agar tidak ada penjelasan yang terlewat ya teman-teman, supaya teman-teman benar-benar paham cara membelahnya seperti apa. Sebelum kita melakukan pemotongan, hal-hal yang perlu disiapkan antara lain adalah yang pertama tentu saja pipa yang akan dibelah ya teman-teman. Dan pada video ini saya menggunakan pipa 2,5 inci untuk bagian bawahnya dan pipa 2 inci untuk bagian atasnya. Nah, jadi berbeda ukuran ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu gerinda tangan. Nah, ini saya peringatkan kepada teman-teman ya untuk sangat berhati-hati menggunakan alat ini, karena jika kita tidak terbiasa, alat ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang belum pernah menggunakan alat ini agar minta tolong kepada yang sudah terbiasa menggunakan alat ini. Sebagai gantinya, teman-teman juga bisa menggunakan gergaji besi ya teman-teman untuk membelah secara manual, tapi tentu saja akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Nah, dan itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana, pakai gergaji atau gerinda. Terus yang ketiga, ini adalah alat yang paling penting ya teman-teman, yaitu baja ringan ya teman-teman. Dan kita nanti akan memanfaatkan pinggiran dari baja ringan ini sebagai panduan kita untuk membuat garisnya. Dan pastikan pinggiran baja ringannya itu benar-benar lurus ya teman-teman, tidak ada yang pengkang, sehingga nanti garisnya juga bisa lurus dan rapi. Kemudian yang terakhir itu adalah amplas ya teman-teman.
karena setelah kita belah pipanya itu sangat tajam sekali ya teman-teman, jadi kita haluskan dengan amplas. Nah, setelah bahannya kita siapkan, kita ke caranya ya teman-teman. Nah, jadi caranya kita buat garis tengah dulu ya teman-teman di pipa yang akan kita belah, kurang lebih seperti ini. Kira-kira saja kita tentukan titik tengahnya menggunakan pensil. Lalu kemudian setelah kita beri tanda, kita letakkan pipa yang akan kita belah di atas baja ringan ya teman-teman, dan kita paskan tanda yang sudah kita buat dengan pensil tadi dengan pinggiran baja ringan. Usahakan benar-benar lurus. Nah, kemudian setelah kita paskan, kita bisa tarik garis lagi ya teman-teman menggunakan pensil seperti ini dari pangkal hingga ujung pipa. Setelah selesai, lakukan hal yang sama untuk sisi yang berikutnya agar terbentuk dua garis dalam satu pipa ya teman-teman, sebagai patokan untuk kita melakukan pemotongan atau pembelahan nanti. Nah, selanjutnya adalah proses pemotongan ya teman-teman atau pembelahan, dan kita masih membutuhkan bantuan baja ringan ini ya teman-teman sebagai alat bantu untuk mempermudah proses dalam pemotongan atau pembelahan pipa. Jadi kita letakkan di atas baja ringan seperti ini. Nah, kemudian kita potong perlahan menggunakan gerinda ya atau gergaji tangan. Kemudian kita tinggal tarik pipanya mendekati kita sampai pipanya habis terbelah ya teman-teman, sampai ujung. Saya sarankan sebelum dibelah usahakan untuk pipa yang bagian bawah yang ukuran 2,5 inci kita pasang dopnya terlebih dahulu, kemudian kita lem agar ketika dibelah nanti kita tidak perlu melakukan pengeleman lagi ya teman-teman, dan itu akan sangat sulit, dan saya yakin hasilnya tidak akan sama tinggi dengan pipanya. Jadi saya sarankan agar dilem di awal sebelum pipanya dibelah. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang akhir ya teman-teman, yakni proses pengamplasan. Hal ini dilakukan supaya sisi-sisi pipa yang sudah kita belah ini tidak tajam ya teman-teman, karena setelah dibelah menggunakan gerinda ini pinggirannya sangat tajam sekali ya, mungkin setajam silet ya, yang bisa melukai tangan kita jika kita tidak sengaja menyentuh pinggiran pipanya ya teman-teman. Dan saya sarankan ketika mengamplas, gunakan lembaran amplas yang cukup lebar ya teman-teman, agar tangan kita aman saat melakukan proses pengamplasan, saat kita menggosok-gosok ke pinggiran pipanya. Nah, takutnya jika lembaran amplasnya kurang lebar, tangan kita bisa tergores pinggiran pipa saat melakukan pengamplasan. Saya rasa hanya itu saja ya teman-teman, tips dari saya untuk membelah pipa supaya hasilnya lurus dengan mudah dan cepat ya teman-teman. Jika ada kesempatan akan saya bahas juga tentang sistem outputnya ya teman-teman, berhubung durasi sudah cukup panjang dan sudah cukup lama, jadi kemungkinan untuk sistem outputnya jika ada waktu akan saya buatkan di video terpisah. Cukup sekian video kita kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Barangkali kritik dan saran teman-teman bisa menjadi ilmu baru bagi saya. Cukup sekian video kita kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.